Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Ya, selamat datang kembali saya ucapkan. Ya, seperti biasa saya sapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Ya, ini koin tahun 1982 dicetak sebanyak 10 miliar 712 juta 525.000 keping. Ya, koin ini dikenal dengan nama koin Lincoln Memorial Cent yang hadir dalam dua variasi yang berbeda, yaitu tanggal besar dan tanggal kecil. Yang sepertinya saya memiliki tanggal besar, meskipun tanggal kecil saya belum ada sebagai pembandingnya. Nah, dengan diketahuinya kedua variasi ini, tidak ada yang lebih langka satu sama lainnya. Jadi, setiap koin masih relatif mudah untuk ditemukan dan barangkali bisa untuk menjadikan tambahan koleksi bagi kita semua. Namun, biar bagaimanapun, pada kondisi-kondisi tertentu atau keadaan-keadaan tertentu, koin ini berpotensi memiliki nilai atau harga yang jauh melebihi dari nilai mukanya. Nah, bagian ini di-engraver atau didesainer atau diukir oleh Victor David Banner yang menampilkan potret profil yang menghadap kanan Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln dari tahun 1961 hingga dari tahun 1861 hingga 1865, yang 4 tahun ya, disertai dengan tulisan Liberty yang tadi saya sampaikan, In God We Trust, serta tahun emisinya. Nah, sekilas tentang Victor David Brenner adalah seorang pematung, pengukir, dan medalis livestock Amerika yang dikenal terutama sebagai perancang Lincoln Cent Amerika Serikat. Kredibilitas dan kapabilitas sang Victor David Banner ini bukan main ya. Nah, pada tahun 1978 dia dianugerahi Numismatic Hall of Fame di Amerika Serikat sana ya. Nah, beralih ke sisi sebaliknya, desain ini diukir oleh Frank Gasparro. Frank Gasparro ini merupakan Lincoln Memorial ya, yang dikelilingi oleh nominal penuh, di atasnya tulisan United States of America. Antara tulisan tersebut dengan Memorial Lincoln-nya itu ada E pluribus unum, dan di bawahnya baru denominasi yaitu 1 cent. Iya, ini adalah 1 sen Amerika Serikat tahun 1982. Nah, tak elok rasanya seperti tadi kita sedikit menyinggung engraver David, sekarang Frank Gasparro. Frank Gasparro 26 Agustus 1909 di Philadelphia hingga 29 September 2001 Haverton adalah seorang seniman Amerika. Dia adalah pengukir utama ke-10 US Mint atau United States Mint yang menjabat dari 23 Februari 1965 hingga 16 Januari 1981. Oke guys, mari kita lebih dalami koin ini. Dari tahun 1974 hingga tahun 1986, sejumlah koin ini diproduksi di United States Bullion Depository, West Point, Amerika Serikat. Koin-koin ini tidak memiliki tanda mint dan tidak dapat dibedakan dari yang diproduksi di Philadelphia. Oke, ini dia. Tidak memiliki tanda mint ya, yang mengindikasikan kota ataupun penerbit. Ya, biasanya ada D, P, S, biasanya kan untuk Denver, misalnya Philadelphia atau San Francisco atau West Point. Nah, jadi fakta yang menarik karena hal tersebut, West Point, cetakan West Point dan cetakan Philadelphia tidak bisa dibedakan sama sekali. Nah, ada hal yang lebih menarik lagi, bahwa tahun 1982 merupakan tahun transisi. Koin yang paling awal diproduksi dengan 95% tembaga dan koin yang terakhir diproduksi dengan tembaga yang dilapisi zinc. Salah satu perbedaan paling mencolok antara keduanya adalah beratnya, yaitu 3,11 gram dan 2,50 gram. Nah, ini adalah berlapis zinc, jadi beratnya 2,5 gram. Oke, mari kita dalami sedikit sejarahnya. Jadi pada tahun-tahun sebelum 1982, ya, kebanyakan masyarakat Amerika yang menyukai koin tembaga karena dapat mempertahankan keindahan dan kualitasnya untuk dalam waktu yang lama. Namun ada sesuatu yang terjadi pada tahun 1982 yang mengubah mata uang Amerika Serikat selamanya. Semua dimulai pada tahun 1973 ketika
harga tembaga meningkat ke titik di mana mencairkan koin Lincoln sen ini terbukti lebih menguntungkan. Untungnya hal tersebut tidak pernah terjadi. Namun perubahan harga tembaga memaksa US Mint untuk bereksperimen dengan alternatif komposisi tradisional, yaitu 55% tembaga dan 5% seng. Ya, salah satu alternatif yang menunjukkan potensi yang baik adalah aluminium. Faktanya, percetakan mencetak sekitar 1,5 juta koin Lincoln sen dari aluminium, semuanya bertanggal 1974. Jadi mereka mencetak unit-unit ini dengan harapan bahwa Kongres akan menyetujui mereka. Sayangnya rencana tersebut tidak pernah terlaksana dan sebagian besar koin aluminium dihancurkan. Jadi guys, bisa dibayangkan langka sekali koin ya, koin 1974. Langka sekali. Kalaupun masih ada di antara kawan-kawan semua yang memiliki, bisa dibayangkan kelangkaannya, karena sudah dimusnahkan. Pasti adalah mungkin di sana satu dua atau sebagian yang tersisa. Namun pada tahun 1979, 1 pound tembaga melampaui batas $1. Hal ini memaksa Kongres untuk bertindak. Akhirnya pada tahun 1981, US Mint mengubah komposisi sen dari 95% tembaga menjadi hanya 0,04% tembaga yang terikat pada inti seng sebesar 99,2%. Nah, puncaknya pada 7 Januari 1982, produksi koin tembaga yang berlapis seng dimulai di West Point sebelum pusat Philadelphia mengambil alih. Koin-koin yang dicetak di West Point tidak memiliki tanda mint sehingga tidak dapat dibedakan yang diproduksi di Philadelphia. Hal menarik lainnya, apakah kawan-kawan melihat tulisan United States of America? Nah, jika kalian perhatikan pada kata of, ini bukanlah merupakan sebuah kesalahan ya guys ya, bukan merupakan kesalahan. Jadi menurut laporan akhir dari Komisi Sesquicentennial Lincoln, ya hal ini merupakan pilihan dari seniman, dari engraver Frank Gasparro tersebut, yang mengatakan pada huruf O yang kecil tersebut bukan dilakukan karena kesalahan, melainkan disengaja dibuat untuk memberikan daya tarik desain pada huruf di koin ini. Jadi mengutip perbedaan preseden huruf kecil tersebut seperti pada Franklin half dollar, Liberty Walking half dollar, Peace dollar, dan beberapa komemoratif lainnya, Frank Gasparro mengatakan, saya melakukannya untuk memecah pola. Ya, awalnya begitu mendapatkan koin ini juga saya melihat ini adalah suatu kesalahan. Namun begitu searching di internet untuk melakukan perbandingan, sehingga saya menemukan referensi ini bahwa O pada kata off itu bukanlah sebuah kesalahan, tapi melainkan sesuatu yang disengaja dengan alasan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke guys, yang terakhir dan yang paling akhir, sepertinya ini koin ini saya dapatkan dalam kondisi error. Itu saya sudah melihat, barangkali kawan-kawan yang bermata jeli telah melihat ada error, ada bagian yang error dari koin ini. Namun kita cukupkan dulu videonya sampai di sini. Pembahasan error koin 1 sen Lincoln Memorial ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Nah, itulah guys. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan hingga selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.